Bagaimana kabarnya anak-anaknya Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SGT Darul Mutakin sukses. Allahu Akbar. Yes. 3S untuk Darul Mutakin, soleh, smart, and sukses. Amin. Kembali lagi bersama saya Ustazah Novi. Di sini Ustazah akan mereview materi tematik 1E dan 1F pada pelajaran SBDP. Nah, agar anak-anak bersemangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nama ice breakingnya adalah tepuk es jus. Bisa? Yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk es jus. Ting ting. Tong tong. Ting tong, jus enak. Sekali lagi ya. Tepuk es jus. Ting ting. Tong tong. Jus enak. Oke, selanjutnya langsung saja disimak video dari Ustazah ya. Perhatikan baik-baik per kata dan per kalimat yang Ustazah terangkan ya. Oke. Baik anak-anak, langsung saja akan Ustazah review materi SBDP tema 1E dan 1F. Disimak baik-baik ya, jangan sampai ada yang terlewat. Ustazah mulai dari tema 1E yaitu tema pengalamanku. Nah, untuk di tema 1E, tema pengalamanku, materinya adalah seperti yang anak-anak lihat. Yang pertama adalah pencipta lagu Bunda Piara. Nah, penciptanya siapa? Yaitu Darjono. Terus yang kedua adalah bisa jadi soalnya tentang isi dari lagu anak. Nah, di situ bisa lagu Gembira Berkumpul, Pelangi, Kebunku, dan Kupu-Kupu, atau lagu yang lain. Misalnya Ustazah beri contoh satu ya, yaitu tentang lagu Gembira Berkumpul. Berarti isinya tentang mengajak orang untuk berkumpul. Oke, selanjutnya materi yang ketiga adalah contoh bahan lunak. Nah, contohnya apa bahan lunak? Ada plastisin, tanah liat, Play-Doh. Nah, gambarnya plastisin, tanah liat, dan Play-Doh seperti yang anak-anak lihat pada gambar yang Ustazah sajikan itu. Masih di tema 1E, yaitu materi tentang membuat plastisin dari sabun. Nanti bisa jadi ditanya ya, ada alatnya itu apa atau bahannya apa. Nah, di situ ada Ustazah kelompokkan bahannya yaitu sabun batang, tepung maizena, dan air. Untuk alatnya adalah pemarut keju dan mangkok. Kalau sudah siap alat bahannya, tentu saja ada langkah pembuatannya. Disimak juga langkah pembuatannya seperti berikut langkah membuat plastisin dari sabun. Yang pertama, memarut sabun batang di dalam mangkok. Yang kedua, menambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Yang ketiga, menambahkan sedikit air. Yang keempat, mengaduk dengan tangan hingga rata dan tidak lengket. Yang kelima, membentuk adonan dengan mudah. Dan yang keenam adalah membuat berbagai macam benda sesuai dengan imajinasi. Maksudnya apa? Sesuai dengan kreasinya anak-anak sendiri. Kalau mau membuat berbagai macam binatang juga boleh. Atau berbagai macam kue juga boleh dari plastisin tersebut. Sekarang Ustazah lanjut ke tema 1F, yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Nah, untuk di tema 1F, yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan asri, ada 4 materi yang dipelajari, yaitu yang pertama tentang lagu keranjang sampah, yang kedua adalah suara kuat, suara lemah beserta contohnya, yang ketiga adalah kreasi bahan lunak, dan yang keempat adalah membuat pembatas buku dari bulu ayam. Nah, untuk tema 1F, materi yang pertama adalah tentang lagu keranjang sampah. Bisa jadi yang ditanyakan adalah isi dari lagu tersebut. Kalau lagu keranjang sampah adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu pengertian suara kuat dan lemah. Nah, suara kuat adalah bunyi yang terdengar keras, sedangkan suara lemah adalah bunyi yang terdengar pelan. Nah, setiap benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Bunyi ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Contoh bunyi kuat dan bunyi lemah adalah seperti yang pada gambar itu. Contohnya bunyi kuat adalah suara petir atau halilintar, sedangkan contoh bunyi lemah adalah suara orang yang berbisik.
Selanjutnya adalah kreasi bahan lunak. Nah, kreasi bahan lunak itu apa maksudnya? Berarti karya ya, karya dari bahan lunak. Nah, di situ ada contohnya. Yang pertama celengan. Nah, celengan ini berasal dari tanah liat. Teko itu juga berasal dari tanah liat. Selanjutnya gambar kupu-kupu dan berbagai macam mainan adalah terbuat dari plastisin. Selanjutnya adalah materi tentang membuat pembatas buku dari bulu ayam. Nah, di situ alat dan bahannya adalah gunting, alat tulis, kertas karton atau bufalo, bulu ayam, manik-manik, dan benang sulam. Di situ Ustazah bedakan juga alatnya berarti gunting dan alat tulis, sedangkan bahannya adalah bulu ayam, benang sulam, manik-manik, kertas karton, atau bufalo juga boleh. Kalau tidak ada kertas karton, boleh pakai kertas bufalo. Kalau alat dan bahan sudah siap, tentunya adalah langkah selanjutnya adalah membuat pembatas bukunya ya. Yang pertama langkah-langkahnya itu seperti anak-anak lihat pada gambar ya. Sudah kelihatan di situ. Potonglah kertas karton dengan panjang 15 cm dan lebar 4 cm. Kalau ini pakai kertas karton. Kertas bufalo juga boleh, bebas ya untuk kertasnya. Lalu yang kedua yaitu hiasilah kertas karton dengan gambar. Dan kamu juga dapat menuliskan kata mutiara. Jadi anak-anak bisa menuliskan kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi juga boleh, bebas. Terus lubangilah salah satu ujung kertas dengan gunting. Nah, salah satu ujungnya itu dilubangi. Lalu boleh pakai gunting atau tidak ada gunting juga boleh pakai plong-plongan. Terus selanjutnya adalah masukkan potongan benang ke dalam lubang. Jadi kalau sudah dilubangi, dimasukkan benang dan ikatlah. Nah, setelah diikat, satukan ujung benang, kemudian masukkan manik-manik. Nah, lalu lilitkan ujung benang pada tangkai bulu ayam. Lalu ikatlah dengan kuat. Harus diikat dengan kuat ya, supaya tidak lepas. Nah, sekarang pembatas bukumu sudah jadi. Kamu dapat menggunakannya sendiri sebagai pembatas buku ya. Dan kamu juga dapat memberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Jadi kalau mau dikasihkan ke orang tuanya juga boleh, mau dikasihkan ke temannya juga boleh sebagai pembatas bukunya. Hadiahnya yaitu pembatas buku. Kalau tadi sudah mereview materinya tematik 1E maupun 1F, sekarang saatnya kita mereview latihan soal. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Yang nomor 1 yuk. Pencipta lagu Bunda Piara adalah? Iya, betul, jawabannya A, Darjono. Yang nomor 2, isi dari lagu Gembira Berkumpul adalah? Iya, betul, jawabannya C, Mengajak Berkumpul. Yang nomor 3, contoh bahan lunak adalah? Iya, betul, jawabannya C, plastisin. Nomor 4, buah yang terdapat pada lagu Keranjang Sampah adalah? Iya, betul, jawabannya C, pisang. Nomor 5, lagu Keranjang Sampah mengajarkan untuk? A ya, jawabannya membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya nomor 6. Suara kuat terdengar? Ya, betul, jawabannya A, keras. Nomor 7, bunyi lemah terdengar? Iya, betul, B, jawabannya pelan. Nomor 8, lem digunakan untuk? Jawabannya A, menempelkan benda. Nomor 9, pembatas buku digunakan untuk? Iya, betul, jawabannya C, membatasi halaman. Terakhir nomor 10, bulu pada kemoceng berasal dari? Iya, betul, jawabannya B, bulu ayam. Wah, ternyata anak kelas 1 semuanya hebat ya. Ustazah beri tepuk jempol untuk semuanya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Sekali lagi, tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Oke. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ustazah tentang review tematik 1E
1E dan 1F pada mata pelajaran SPDP. Semoga review yang Ustadzah berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan PTS. Oh ya, pesannya Ustadzah 1, ketika mengerjakan PTS harus jujur ya. Dan Ustadzah doakan semoga anak-anak mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadzah sampaikan. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.